Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Aplikasi Akad Tobaru, Waqdiah dan Qard di Perbankan Syariah. Di sini saya dibantu dengan rekan saya yang bernama Yanuar Sahetian dan Dila Ayu Cahyanti. Langsung saja pada materi yang pertama. Simak ya guys. Transaksi ekonomi dalam Islam tidak selalu berorientasi pada komersil semata atau profit oriented. Hal ini disebut dengan akad tobaru, yakni segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit atau transaksi nirlaba. Akad tersebut bisa berupa memberikan sesuatu atau giving something dan meminjamkan sesuatu atau lending something. Dalam aplikasinya di perbankan Islam, akad-akad tersebut tetap dipertahankan dengan prinsip tobaru. Adanya biaya dalam pemeliharaan jelas bagian dari kompensasi yang tak bisa dihindari. Akad tobaru. Secara etimologi, tabaru berasal dari kata tobaro ayat tabaro utabaruan, yang artinya sedekah atau derma. Orang yang memberikan sumbangan atau derma disebut dengan mutabari. Akad tobaru adalah akad pemilikan sesuatu tanpa iwat atau ganti, atau melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan seperti hibah, wasiat, dan wakaf. Tobaru merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Menurut Adi Warman Karim, akad tobaru atau gratuitous kontrak merupakan segala bentuk perjanjian yang menyangkut not for profit transaction atau transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tobaru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Akad tobaru ini merupakan perwujudan dari ta'awun dan tadamun. Dalam akad tobaru, orang yang menolong dan berderma atau mutabari tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti sebagai imbalan atas pemberiannya. Pada dasarnya, dalam akad tobaru ini adalah memberikan sesuatu atau giving something dan meminjamkan sesuatu atau lending something. Maka akad tobaru memiliki 3 bentuk jenis, yaitu yang pertama meminjamkan uang atau lending. Dalam meminjamkan uang ada beberapa macam akad lagi, setidaknya ada 3 jenis, yaitu yang pertama, bila pinjaman ini diberikan tanpa mengharapkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan qard. Yang kedua, jika dalam peminjaman uang ini ada syarat suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan rahn. Yang ketiga, apabila bentuk pemberian pinjaman uang tersebut dengan tujuan mengambil alih piutang dari pihak lain, maka bentuk pinjaman dengan maksud seperti ini disebut hiwalah. Yang kedua ada meminjamkan jasa atau lending yourself. Seperti pada akad peminjaman uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bila kita meminjamkan diri kita atau yakni jasa keahlian atau keterampilan untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, maka kita menjadi wakil orang itu. Dan yang kedua, bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa kustodi atau penitipan pemeliharaan, maka bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad waqdiah. Yang ketiga, kemudian apabila kita menjadi jaminan atau menjamin atas pembayaran suatu hutang seseorang terhadap lainnya yang tidak dibayar oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut, maka kegiatan dengan
menggunakan akad ini yang berupa turunan dari akad wakalah ini disebut kafalah. Yang ketiga, memberikan sesuatu atau giving something. Yang termasuk dalam bentuk ini adalah akad hibah, wakaf, sodakoh, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam hal ini, terdapat 3 bentuk akad, yaitu yang pertama, bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf. Objek wakaf ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset wakaf. Yang kedua, hadiah dan sedekah, yaitu pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Apabila akad baru sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad ijarah kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu wadiah. Secara etimologi, wadiah berasal dari bahasa Arab, yakni akar kata wada'u yang berarti meninggalkan. Dan wadiah adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Saya akan mengungkapkan menurut para ulama, yaitu Malikiyah dan Hanafiyah, mendefinisikan wadiah adalah pemilik harta untuk menyerahkan kepada orang lain. Materi selanjutnya yaitu dasar hukumnya wadiah. Yang pertama, pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat atau titipan kepada yang berhak menerima. Yang kedua, itu dari hadis Abu Hurairah yang artinya, tunaikanlah amanah atau titipan kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Untuk yang ketiga, ijma. Para ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma terhadap legitimasi al-wadiah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini, seperti dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili. Yang keempat, kaidah fikih, yaitu asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Untuk yang selanjutnya ada rukun-rukun wadiah. Itu yang pertama, barang yang dititipkan. Yang kedua, pemilik barang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan. Yang ketiga, pihak yang menyimpan atau memberikan jasa kustodian. Yang keempat, ijab kabul. Untuk syarat-syaratnya adalah barang titipan, yaitu barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya, dan bisa dikuasai untuk dipelihara. Untuk yang kedua, pemilik barangnya. Syaratnya adalah pemilik barang itu harus sudah balik, berakal, dan cerdas. Tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah balik. Hal itu disebabkan karena dalam akad wadiah banyak mengandung resiko penipuan. Untuk yang ketiga, pihak yang menyimpan. Syaratnya adalah bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memilih barang titipan tersebut di tempat yang aman. Bagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan. Yang keempat, ijab kabul. Di dalam wadiah, yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan kabulnya dilakukan dengan perbuatan. Akad ijab kabul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab kabul. Seperti contoh perkataan penitipan kepada seseorang, saya titipkan, dan penerima titipan menerima, maka sempurnalah ijab kabul titipan secara jelas. Untuk materi selanjutnya yaitu bentuk dan aplikasi wadiah diperbankan. Di zaman modern ini, konsep dari akad wadiah telah banyak diaplikasikan di segala dan di kehidupan manusia. Dan yang paling jelas dapat kita lihat adalah praktek penyimpanan uang di bank.
Bentuk akad wadiah yang dipamerkan di bank tersebut adalah penyimpanan uang yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, dengan syarat penarikannya diberitahukan terlebih dahulu. Yang ketiga, dalam peti besi. Terdapat 2 jenis wadiah. Yang pertama, wadiah yad amanah. Dalam hal ini penerima titipan, termasuk di dalamnya lembaga perbankan, adalah penerima kepercayaan. Artinya ia tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan, kerusakan yang terjadi pada titipan kebanjiran, musibah alam lainnya, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan, atau bila status titipan telah berubah menjadi wadiah yad amanah. Untuk yang kedua, wadiah yad amanah, yaitu di mana penerima titipan adalah penerima kepercayaan yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset. Materi selanjutnya yaitu al-khord. Secara etimologi, khord berasal dari kata khor atau yaqidu yang berarti al-khord atau memutuskan. Al-khord adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam atau debitur disebut khord, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman atau kreditur. Sedangkan menurut istilah dalam kitab Tanwir al-Qulub dijelaskan bahwa khord adalah memberikan atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Dari beberapa pengertian khord dapat disimpulkan bahwa khord adalah memberikan harta kepada orang lain, atau dalam hal ini yang dimaksud memberikan harta ialah menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan dan dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam dengan waktu yang disepakati. Dasar hukum khord yang pertama yaitu Al-Quran. Diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Yang kedua, hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak 2 kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya 2 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga ada ijma. Para ulama juga tidak menyepakati bahwa akad al-khord boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Yang dasar hukum keempat yaitu Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN/MUI/4/2001 yang menyebutkan bahwa yang pertama ketentuan al-khord, yang kedua sanksi, yang ketiga sumber dana al-khord. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat al-khord. Yang pertama dari rukun al-khord yang pertama yaitu siqat atau ijab qabul, yang kedua objek akad atau mutarat atau barang yang dipinjamkan, yang ketiga pelaku akad yang terdiri atas pemberi pinjaman atau mukrid, yang terakhir penerima pinjaman atau muktarid. Yang selanjutnya yaitu syarat al-khord. Yang pertama siqat, kesepakatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Yang kedua mukrid, pemberi hutang dengan kriteria aliyat al-tabaru atau layak bersosial. Yang ketiga syarat muktarid, pihak yang berhutang haruslah orang yang ahliyah muamalah, maksudnya ia sudah balik berakal dan tidak mahjur, atau bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu. Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah. Yang syarat terakhir yaitu objek akad khord atau barang yang dipinjam. Materi selanjutnya yaitu aplikasi khord dalam perbankan Islam. Yang pertama yaitu sebagai produk pelengkap bagi nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya
di saat membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya semua uang yang dipinjam itu. Yang kedua, sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito atau pinjaman hot, biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Yang ketiga, sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial guna pemenuhan skema khusus. Ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu Al-Khord. Materi yang terakhir yaitu sifat dan manfaat Al-Khord. Sifat Al-Khord yang tidak memberi keuntungan finansial, maka pendanaan Al-Khord dapat diambil menurut kategori berikut. Yang pertama yaitu Al-Khord yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambilkan dari modal. Yang kedua, Al-Khord yang diperlukan untuk usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Dari aplikasi Al-Khord di perbankan syariah ini, maka banyak manfaat yang diambil, antara lain: yang pertama, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Yang kedua, Al-Khord Al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, di mana terkandung di dalamnya misi sosial di samping misi komersial. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.